Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Yanuarto Supriyadi, NIM 221021181. Saya di sini akan menjelaskan tentang obat paracetamol beserta antidotumnya bersama rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, kelas 22D S1 Ilmu Keperawatan dengan NIM 2210-219. Pengertian paracetamol. Paracetamol adalah obat untuk meredakan demam dan nyeri ringan hingga nyeri sedang. Misalnya sakit kepala, nyeri haid, dan juga nyeri pegal-pegal lainnya di sekitaran tubuh. Paracetamol atau acetaminophen tersedia dalam bentuk tablet, sirup, tetes, suppositoria, dan infus. Dan paracetamol ini termasuk golongan obat yang bebas. Paracetamol diketahui dapat bekerja pada pusat pengaturan suhu yang ada di otak untuk menurunkan suhu tubuh saat seseorang sedang mengalami demam. Selain itu, paracetamol juga bisa menghambat pembentukan prostaglandin, yaitu senyawa yang memicu nyeri dan bengkak ketika terjadi kerusakan atau cedera pada jaringan tubuh. Pemakaian obat paracetamol ini ada 3 macam, yaitu melalui oral, kemudian intravena, dan yang terakhir adalah rektal atau dubur. Dosis dan aturan pakai paracetamol. Dosis umum paracetamol berdasarkan bentuk persediaan, tujuan pengobatan, dan juga usia pasien. Obat minum melalui oral atau mulut. Tujuannya untuk meredakan demam dan nyeri. Dewasa biasanya yaitu 500 mg hingga 1 gram, diberikan setiap 4 sampai dengan 6 jam sekali. Dosis maksimal yaitu 4 gram atau 40.000 mg per hari. Untuk bayi dan anak-anak, dosis untuk 1 kali minum yaitu bayi usia pada umur 3-5 bulan yaitu 60 mg. Bayi usia 6 hingga 23 bulan yaitu 120 mg. Anak usia 2-3 tahun yaitu 180 mg. Anak usia 4 hingga 5 tahun yaitu 240 mg. Anak usia 6 hingga 7 tahun yaitu 240 hingga 250 mg. Anak usia 8 hingga 9 tahun yaitu 360 hingga 375 mg. Anak usia 10 hingga 11 tahun yaitu 450 hingga 500 mg. Anak 12 hingga 13 tahun yaitu 450 mg hingga 750 mg. Untuk anak usia lebih dari sama dengan 16 tahun yaitu 500 hingga 1000 mg atau 500 mg hingga 1 gram. Pada anak-anak paracetamol oral dapat diberikan setiap 4 sampai 6 jam sekali. Pemberian obat maksimal yaitu 4 kali dalam sehari. Yaitu suppositoria dan enema atau melalui rektal. Tujuan yaitu untuk sama meredakan demam dan nyeri. Nah, ini untuk dosis 1 kali penggunaan. Untuk umur dewasa, untuk dewasa dan anak usia 17 tahun, ya kurang lebih sama dengan 17 tahun, yaitu 500 hingga 1000 mg atau 1 gram. Bayi usia 2-3 bulan yaitu 60 mg. Bayi usia 3-11 bulan yaitu 60 hingga 125 mg. Anak usia 1 hingga 4 tahun yaitu 125 hingga 250 mg. Anak usia 5 hingga 11 tahun yaitu 250 hingga 500 mg. Anak usia 12 hingga 17 tahun yaitu 500 mg. Paracetamol atau suppositoria atau enema ini dapat diberikan tiap 4 sampai 6 jam sekali. Dan pemberian obat ini maksimal 4 kali dalam sehari. Nah, yang ketiga yaitu ada infus atau suntik ya, intravena. Dosis paracetamol yang ini itu infusnya ditentukan oleh dokter biasanya, karena itu dihitung berdasarkan usia
berat badan dan juga kondisi pasien bagaimana. Jadi tidak ada takaran, jadi tergantung dengan keadaan pasien yang sedang diobati untuk dosis yang akan ditentukan. Khusus yang untuk intravena. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah interaksi paracetamol atau acetaminophen dengan obat lain. Paracetamol dapat menimbulkan interaksi jika digunakan dengan obat lain. Berikut ini beberapa interaksi yang dapat terjadi. Yang pertama, penurunan penyerapan paracetamol jika digunakan dengan kolestiramin. Yang kedua, peningkatan risiko terjadinya efek samping paracetamol jika dikonsumsi bersama metoclopramid, domperidone, probenecid, atau isoniazid. Yang ketiga, peningkatan risiko terjadinya perdarahan jika digunakan dengan warfarin, terutama pada penggunaan paracetamol dalam jangka panjang. Selain itu, penggunaan paracetamol bersamaan dengan konsumsi minuman alkohol bisa meningkatkan risiko terjadinya kerusakan hati. Jika dikonsumsi sesuai anjuran dokter dan petunjuk penggunaan, paracetamol jarang menimbulkan efek samping. Namun, jika digunakan secara berlebihan dapat muncul beberapa efek samping berikut seperti perut bagian kanan atas terasa sakit, urin berwarna gelap, tinja berwarna pucat atau keabu-abuan, hilang nafsu makan, lelah yang tidak biasa, yang terakhir penyakit kuning. Hentikan konsumsi paracetamol dan segera ke dokter jika Anda mengalami efek samping di atas. Anda juga harus segera ke dokter jika mengalami reaksi alergi obat, terutama reaksi berupa ruang kemerahan di kulit yang menyebar dan menyebabkan kulit melepuh atau terkelupas. Keracunan paracetamol juga dikenal sebagai keracunan acetaminophen adalah keracunan yang disebabkan oleh penggunaan obat paracetamol yang berlebihan. Kebanyakan orang hanya memiliki sedikit gejala atau gejala tak spesifik pada 24 jam pertama setelah overdosis. Gejala ini dapat berupa seperti rasa lelah, sakit perut, atau mual. Setelah beberapa hari tanpa gejala, biasanya muncul kulit kekuningan, masalah pembekuan darah, dan kebingungan sebagai akibat dari ugal hati. Komplikasi tambahan termasuk gagal ginjal, pankreatitis, gula darah rendah, dan asidosis laktat. Jika tidak terjadi kematian, penderita cenderung pulih sepenuhnya dalam waktu lebih dari beberapa minggu. Jika penderita tidak diobati, pada beberapa kasus akan pulih dengan sendirinya, tetapi pada kasus lain dapat menyebabkan kematian. Tanda dan gejala keracunan paracetamol terjadi dalam 3 fase. Fase yang pertama dimulai dalam beberapa jam setelah overdosis. Dalam 24 jam terdiri dari mual, muntah, penampilan pucat, dan berkeringat. Fase yang kedua terjadi antara 24 jam hingga 72 jam setelah overdosis dan memiliki tanda-tanda peningkatan kerusakan hati. Yang ketiga terjadi pada 3-5 hari dan ditandai dengan komplikasi nekrosis hati. Farmakologi asetilsisten antidot adalah bertindak sebagai hepatoprotektor pada kondisi keracunan paracetamol. Asetilsisten antidot dapat bekerja efektif untuk mencegah kerusakan hati akibat keracunan paracetamol bila diberikan segera dalam 8-10 jam pertama. Asetilsisten antidot bekerja sebagai hepatoprotektor dengan cara memperbanyak glutathione pada hati, bekerja sebagai pengganti glutathione dan meningkatkan konjugasi sulfat non-toksik dari paracetamol. L-sisten merupakan prekursor antioksidan enzim glutathione. Sekitar 4% fraksi metabolit dari paracetamol dimetabolisme di dalam hati oleh isoenzim CYP2E1 dan sitokrom P450 CYP menjadi N-asetil P-benzoquinoneimine atau NAPI yang merupakan zat yang toksik untuk hepar. Terima kasih, sekian penjelasan mengenai obat paracetamol dan antidotum dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.